menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut. Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunus dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenib mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenib ini menurut Darwis Jenib ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Jenib bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darwis Jenib, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio.
Baik, Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu yang dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Berel, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini tapal batas Aceh, wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Ini kan sudah diputuskan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana tanggapannya? Tanggapan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Dan untuk ke depan ini supaya tidak ada jadi ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Yang kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Dengan disahkan ini artinya perdamaian itu masih terus juga. Perdamaian ini dan perdamaian ini perdamaian antara RI dengan GAM. Sudah perjanjian itu di Helsinki, yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Macam mana? Apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mencopot Mendagri mungkin karena sudah membuat gaduh di Aceh? Kita suruh menyepot karena kita tidak ada hak di situ. Cuma yang kita harapkan Menteri Dalam Negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunus dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenib mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan
Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Djenib ini menurut Darwis Djenib ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari penetapan pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Djenib bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darwis Djenib, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan
pemerintah dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Ini kan diputuskan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana tanggapannya? Tanggapan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Dan untuk ke depan ini supaya tidak ada jadi seperti ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Yang kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Pak Hari, dengan disahkan ini artinya perdamaian itu masih terus maju. Bukan perdamaian ini dan perdamaian ini antara RI dengan GAM. Sudah perjanjian itu di Helsinki, yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Macam mana? Apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mencopot Mendagri mungkin karena sudah membuat gaduh di Aceh? Kita suruh menyerpot karena kita tidak ada hak di situ. Cuma yang kita harapkan Menteri Dalam Negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunnews dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh.
Empat pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut dari Sidnip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Jenip, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik, Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini, 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini, tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun
Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Ini kan udah diputuskan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana tanggapannya? Tanggapan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Dan juga untuk ke depan ini supaya tidak ada jadi seperti ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Yang kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Pak Hari, dengan disahkan ini artinya perdamaian itu masih terus maju. Bukan perdamaian ini antara RI dengan GAM. Sudah perjanjian itu di Helsinki, yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Macam mana? Apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mencopot Mendagri mungkin karena sudah membuat gaduh di Aceh? Bukan kita suruh menyepot karena kita tidak ada hak di situ. Cuma yang kita harapkan Menteri Dalam Negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunnews dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti
terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut dari Sinip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Jenip, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini, 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini, tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga
membuat situasi sempat menegang sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Ini kan diputuskan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana tanggapannya? Tanggapan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Dan juga untuk ke depan ini supaya tidak ada jadi seperti ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Yang kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Pak Hari, dengan disahkan ini artinya perdamaian itu masih terus maju. Bukan perdamaian ini dan perdamaian ini antara RI dengan GAM. Sudah perjanjian itu di Helsinki yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Macam mana? Apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mencopot Mendagri mungkin karena sudah membuat gaduh di Aceh? Kita suruh menyepot karena kita tidak ada hak di situ. Cuma yang kita harapkan Menteri Dalam Negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunus dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Jenip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait
kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar, namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia. Sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki, penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Jenip, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini, 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini, tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Ini kan diputuskan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana tanggapannya? Tanggapan kami daripada pihak GAM,
terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Dan kemudian untuk ke depan ini supaya tidak ada jadi seperti ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Yang kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Pak Halil, dengan disahkan ini artinya perdamaian itu masih terus lanjut. Bukan perdamaian ini dan perdamaian ini antara RI dengan GAP. Sudah perjanjian itu di Helsinki, yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Macam mana? Apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mencopot Mendagri mungkin karena sudah membuat gaduh di Aceh? Kita suruh menyepot karena kita tidak ada hak di situ. Cuma yang kita harapkan Menteri Dalam Negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunus dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Jenip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu ia juga menyinggung soal
pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Djenib, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini, 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu, pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini, tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Ini kan sudah diputuskan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana tanggapannya? Tanggapan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Dan juga untuk ke depan ini supaya tidak ada jadi seperti ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama.
mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Yang kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Pak Hari, dengan disahkan ini artinya perdamaian itu masih terus maju. Bukan perdamaian ini dan perdamaian ini perdamaian antara RI dengan GAR. Sudah perjanjian itu di Helsinki, yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Macam mana? Apakah KPA akan mendesak Presiden untuk mencopot Mendagri mungkin karena sudah membuat gaduh di Aceh? Kita suruh menyepot karena kita tidak ada hak di situ. Cuma yang kita harapkan Menteri Dalam Negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunus dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Jenip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini.
Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri, di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh, itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Djenib, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau